Haleluya. Shalom. Oke, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Rumah Bapa 1-2 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Di sini dikatakan tadi oleh Tuhan, ya. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kemudian dikatakan dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Dia naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Ya. Sesudah nanti dia selesai membangun tempat tinggal untuk semuanya, ya kan, untuk semua yang setia itu, ya, yang akan menjadi orang yang benar-benar memperoleh keselamatan yang dijanjikannya itu. Sesudah dia selesai menyediakan tempat tinggal bagi kita semua, ya, yang percaya dan yang setia, maka dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Jadi dia pergi sebentar saja, dia pergi sementara dari kita ke sorga itu untuk menyediakan rumah-rumah tempat tinggal bagi kita. Lalu sesudah selesai dia datang lagi menjemput kita. Nah, artinya kita berarti selama kita masih di bumi ini, maka sesungguhnya situasi hidup kita atau judul besar dari hidup kita, sebetulnya yang sudah pernah saya terangkan juga dulu, judul dari hidup kita sebetulnya ialah menantikan jemputan pulang, ya. Jadi kita sedang menanti dijemput pulang, gitu. Dijemput pulang oleh Tuhan Yesus. Kita sedang menunggu jemputan. Amin, saudara. Nah, karena itu maka kita juga harus belajar, ya, hidup sesuai dengan judul ini, gitu. Jadi fokus hidup kita itu harus jalan hidup kita itu harus berjalan di atas judul ini, gitu. Harus berjalan di atas judul ini. Artinya apa? Selama di bumi ini kita sedang menunggu dijemput, menunggu jemputan, sedang menunggu Tuhan datang menjemput. Sehingga kalau fokus hidup kita berjalan di judul itu, maka kita memiliki cara hidup yang akan selaras dengan apa yang diajarkan oleh para rasulnya di kitabnya ini. Nah, ini yang sebetulnya harus tertanam di hati semua orang Kristen, ya. Bahwa semua orang Kristen harusnya tahu dari ayat ini bahwa sebetulnya tujuan hidup dia di bumi ini, judul hidup dia itu sebetulnya menunggu Tuhan menjemput. Sedang menunggu Tuhan. Nah, itu dia. Jadi karena kita sedang menunggu Tuhan,
menunggu Tuhan datang menjemput kita, maka kita tidak akan berfokus lagi kepada capaian-capaian di dunia ini, gitu kan? Tidak berfokus kepada menikmati hidup di dunia ini, tidak fokus lagi ke situ. Tidak itu lagi yang kita pikirkan, ya. Sehingga kita namanya sedang menunggu dijemput, ya kan? Namanya sedang menunggu dijemput. Artinya tidak ada yang sama kita dari dunia ini seperti yang dimiliki orang lain. Seharusnya itu nggak akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, gitu. Kalau memang tujuan hidup kita sudah berjalan di atas fokus ini, yaitu saya sedang menunggu dijemput oleh Tuhan. Nah, tapi kebanyakan orang Kristen, ya, dan inilah sebetulnya yang membuat mengapa ada begitu banyak orang Kristen hampir semuanya jatuh, karena mereka tidak dididik, tidak diajar untuk menjalani hidupnya dalam tema yang benar, gitu. Dalam tema yang benar, dalam judul yang benar, ya. Jadi hidup orang Kristen tidak punya tema, tidak punya topik, gitu. Hidup kerohaniannya tidak punya tema. Dia hanya bangun pagi, lalu mandi, makan, sarapan, lalu sibuk mengurus ini, mengurus itu seperti sehari-hari, rutinitas, lalu berangkat ke kantor kerja, memikirkan pekerjaan, ya kan? Sibuk menata karir, sibuk ini, sibuk itu, yang punya usaha sibuk bagaimana supaya semakin maju, berkembang ke sana, berkembang ke sini. Ya, lalu untuk tujuan itu kita mengangkat tangan ke surga berdoa supaya Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan ini. Ya, dan ketika semua diberkati, semua menghasilkan, karir kita dapat, bisnis kita berkembang, semua nyaman, ya kan, semua lengkap ada sama kita mampu membeli mobil, kita mampu membeli rumah yang memadai misalnya, yang kelas menengah ke atas, kita mampu punya ini, mampu punya itu, lalu kita merasa bersyukur. Jadi rasa bersyukur itu faktor penyebab dari rasa syukur tadi adalah karena kita mendapat apa yang dari dunia, gitu. Karena kita mendapat apa yang dari dunia, lalu kita bersyukur. Jadi syukur seperti itu sebetulnya tidak selaras dengan judul besar hidup kita, dengan tema dari hidup kita, yaitu sedang menanti-nantikan Tuhan. Kita sebetulnya diajar Tuhan melalui para rasulnya ini untuk bersyukur setiap saat. Jadi kita harus bersyukur setiap saat. Nah, dasar syukur kita adalah karena kita sudah dipastikan keselamatan kita dalam Kristus. Amin. Kita bersyukur karena kita sedang menunggu dijemput oleh Dia. Itu syukur kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita berjalan, ya, hidup kita jalankan di atas judul ini, topik ini, di atas tema yaitu menantikan Tuhan datang menjemput kita, maka kita bisa memilah-milah, ya kan? Memilah-milah dari seluruh dunia ini, mana yang boleh, ya kan, atau mana yang bisa dibuki, mana yang tidak usah diambil atau tidak usah diurusi, ya kan? Kita bisa pilah-pilah gitu. Karena tujuan hidup kita bukan untuk menyenangkan dunia, bukan untuk menyenangkan orang-orang, ya kan? Banyak orang, salah satu tujuan hidup mereka nampaknya adalah untuk menyenangkan semua orang, gitu kan? Untuk menyenangkan ininya, ininya, supaya semua orang senang sama dia. Jadi tujuan hidup dia seperti itu. Akhirnya dia menjadi lelah, gitu. Dia tidak dipilah-pilah, gitu. Hal-hal dari dunia semua diterimanya. Tapi kalau kita fokus pada tujuan hidup kita, tema menunggu jemputan Tuhan datang,
kita bisa tahu mana yang akan membuat kita rentan kehilangan fokus itu. Kita bisa singkirkan ya, nggak usah lah ini. Contohnya pangkat, karir, jabatan segala macam kan. Mungkin orang menawarkan jabatan sama kita. Mau nggak kau megang jabatan ini? Kita bisa berhitung. Wah, ini jabatan ini nanti bikin aku terlalu repot nggak? Bikin terlalu begini nggak? Atau masih banyak nggak waktuku untuk Tuhan? Kan seperti itu. Bukan berarti tidak boleh kita ambil misalnya apa yang misalnya di kantor gitu kan ada ditawarkan itu. Kau aja yang jadi ini ya, pejabat ini ya, gitu kan. Kalau memang gratis ya kan, kalau bayar nggak usah. Kalau gratis lah misalnya kau ya, gitu kan. Kau bagus kerja contohnya begitu. Kalau memang kita lihat, jadi fokus kita bukan melihat gajinya atau tunjangannya berapa, honornya berapa, melainkan masih bisa nggak nanti fokus saya kepada Tuhan, harusnya seperti itu. Nah jadi orang yang fokus hidupnya menanti-nantikan Tuhan, dia cakap untuk mengetahui mana yang bisa dia mana yang bisa dia jalankan, mana yang tidak, atau mana yang harus diabaikan gitu kan. Mana yang harus udahlah, ini daripada sibuk di sini, tersita waktu ke sini, tersita pikiran di sini, ya sudah ini saya tinggalkan saja. Nah itulah yang saya lakukan dengan banyak hal ya, ini saya tinggalkan, itu saya tinggalkan semua. Orang terlalu mengganggu begini, nanti begini, ya sudahlah sama kalian lah itu kan begitu. Karena saya mau fokus hidup saya menanti-nantikan Tuhan datang menjemput. Ya. Dan kemudian tentu dalam rangka menunggu jemputan Tuhan ini, kita sekarang menghadapi amukan dari iblis. Karena di akhir zaman menjelang Tuhan datang, iblis akan mengamuk. Ya, sebagaimana dinubuatkan Alkitab, mengamuk sehebat-hebatnya, memaksa manusia untuk binasa kan begitu. Memaksakan kehendaknya. Dan sekarang sedang terjadi amukan iblis itu memaksa semua manusia, dan karena orang-orang Kristen ya, mengapa banyak orang Kristen akhirnya jatuh? Ya karena mereka tidak punya fokus hidup. Jadi memang kita harus punya pemahaman apa sih sebetulnya tujuan kita hidup di bumi ini, gitu. Bisa dipahami? Amin. Jadi kita harus berpegang kepada ayat ini. Oh, rupanya hidupku itu sedang menunggu dijemput Tuhan. Karena dia sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagiku. Dan kalau sudah selesai nanti dia baru datang menjemput. Jadi aku sedang menanti-nantikan dia. Karena itu berbagai hal yang dari dunia ini yang terlalu menyita waktu, menyita pikiran, ya sudah, ini nggak perlu lagi kuurusi ini. Aku mau fokus saja hidup menantikan Tuhan datang menjemput, seperti itu. Menantikan Tuhan datang menjemput. Jadi kalau hidup kita jalankan di atas kebenaran ini, saudara-saudaraku, maka kita bisa menikmati damai sejahtera juga, ya kan? Damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Memang ada saat-saat kita mengalami ketegangan, ya kan? Ada saat-saat kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, ya. Pastinya itu ketika datang ancaman, ketika datang tekanan, bagaimanapun ada angin-angin yang membuat kita menjadi merasa khawatir karena melihat angin itu kan, ancaman itu. Tapi satu hal, kalau kita memang sudah paham dan terus ingat bahwa tujuan hidup saya sekarang, judul hidup saya sekarang adalah menantikan Tuhan datang, maka satu hal, kita percaya bahwa kita dipelihara, bahwa kita dilindungi, bahwa kita disertai. Karena kalau dia tujuannya untuk menjemput kita, tapi kita tidak dilindungi oleh dia, kita tidak disertai oleh dia, tentu dia berarti dia termasuk menyia-nyiakan kita dong, ya kan? Padahal dia sedang mau menjemput kita. Nah gitu, berarti dia sia-siakan dong kita. Dia biarkan kita tanpa penyertaannya gitu, menanti-nantikan dia. Nah, nyatanya kan tidak, dia menyertai kita. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau memang tujuan hidup kita
cara hidup kita, arah hidup kita berjalan dalam judul besar ini, percayalah Tuhan pasti melindungimu. Amin. Tuhan pasti menjagaimu. Dan juga ketika saudara mendapat godaan, pikiran-pikiran yang tergoda, maka kita ingat lagi ini tujuan hidup kita ini. Kita ingat lagi, oh enggak, hidupku sedang menanti-nantikan jemputan. Untuk apa lagi semua ini? Kalau memang karena memang aku sedang menunggu Tuhan menunggu jemputan Dia pasti pelihara aku. Iman seperti inilah yang harus kita belajar miliki. Amin. Iman seperti itu. Tuhan pasti pelihara aku. Asal hidupku berjalan dalam fokus yang Dia ajarkan itu. Jadi mari kita baca sekali lagi ayatnya seperti tertanam di hati kita ya. Ayat 3 tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya, ini tujuannya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus itu dengan apa ya? Jangan menganggap ini Tuhan ketika mengatakan ini tidak ada rasa dalam kata-katanya itu. Setiap Tuhan mengucapkan sesuatu kata-kata dalam firman-Nya, dengar satu hal, ada rasa ya, ada perasaan, ada emosi yang keluar dari hatinya. Dibungkus dengan kata-kata itu. Jadi kata-katanya itu ada emosi di dalamnya gitu. Ada perasaan di dalamnya. Nah ini lihat, coba kita punya kepekaan perasaan dulu ya, kepekaan perasaan. Ini dia katakan, lihat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kira-kira perasaan apa yang keluar dari hati Tuhan Yesus ketika Dia mengucapkan ini? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yang jelas perasaan yang bisa kita tangkap dari kata-katanya ini ialah bahwa Tuhan Yesus itu sangat tidak ingin kehilangan kita. Gitu. Dia sangat tidak ingin kehilangan kita. Dia ingin selalu bersama kita. Jadi kata-kata ini penuh perasaan, saudara-saudara. Kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus ini bukan kata-kata yang hambar, bukan kata-kata yang biasa-biasa. Ada perasaan yang tercurah dari hatinya ketika Dia mengucapkan ini. Dia tidak ingin sekali kehilangan kita. Dia ingin di mana Dia berada, di situ kita ngumpul. Di situ Dia ada supaya Dia bisa melihat kita terus, gitu kan? Ya. Supaya Dia bisa bisa berkumpul terus dengan kita. Berarti ada apa dengan hatinya Dia terhadap kita? Yaitu ada kasih yang begitu besar. Amin. Ada cintanya yang begitu besar akan kita. Ada rasa yang begitu besar akan kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, imani satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kita, sangat sayang sama kita. Dia tidak ingin kehilangan kita. Setiap kali Dia mengatakan sesuatu tentang kita, ada perasaan yang mengalir dari kata-katanya itu. Ketika saya merenungkan ini ya, perkataan Tuhan ini, waktu itu saya merenungkan ini, saudara-saudara, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pernyataan cinta yang terbuka sebetulnya ini. Gitu. Pernyataan cinta, ucapan cinta. Jarang-jarang biasanya orang gengsi mengatakan ini gitu. Gengsi mengatakan ini. Aku lebih sebentar ya supaya aku nanti aku jemput kau. Nah, kata-kata ini biasanya nyangkut di leher gitu. Nanti kalau aku bilang ini, jadi agak malu aku kan. Gengsi kita mengatakan supaya di mana aku berada kamu pun berada. Tapi Yesus mengatakan itu. Itu tandanya Dia sangat cinta kepada kita yang sudah ditebusnya. Jadi ketika saya membaca ini dan merenungkannya, soal saya rasakan, Tuhan, ternyata Kau sangat cinta kepada kami. Gitu. Yesus sangat cinta kepada kita. Jadi cintanya itu bisa kita percayai, bisa kita andalkan untuk memberikan kita perasaan damai sejahtera. Ya, kekuatan kita bisa
bisa mereda, rasa takut kita bisa menghilang karena kita tahu bahwa Yesus sangat cinta kepada kita. Amin. Bisa dipahami pelajaran kita malam hari ini? Amin. Bahwa tujuan hidup kita yaitu sedang menunggu jemputan. Kita sedang menunggu jemputan. Karena itu maka segala cerita, segala alur, segala tingkah laku dan pilihan-pilihan hidup yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus berjalan, harus selaras dengan judul hidup kita, menunggu dijemput. Menunggu Tuhan Yesus datang menjemput. Harus kita sesuaikan semuanya dengan judul hidup ini. Kita bukan sedang menikmati berkat seperti diajarkan di mana-mana. Sedang mencari sedang menunggu diberkati, menikmati kelimpahan. Tuhan akan membayarkan yang hilang, karena ada ajaran begitu kan. Tahun ini tahun berkelimpahan, Tuhan akan ganti semua yang hilang. Luar biasa ajarannya. Tidak diajarkan sedang menunggu dijemput. Padahal tujuan kita sedang menunggu dijemput. Nah, kemudian dari perkataan tadi kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Itu poinnya. Kiranya tertanam di hati kita bahwa kita adalah seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tutup pelajaran firman kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Bahwa Engkau Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu di sorga, di tempat-Mu, di tempat Bapa. Dan kemudian Engkau akan datang menjemput kami. Karena itu, maka sesungguhnya Tuhan, judul hidup kami selama kami masih menginjak bumi ini ialah menanti jemputan Tuhan, menunggu jemputan-Mu. Biarlah Tuhan, judul hidup ini boleh tertanam di hati kami. Sehingga kami Tuhan Yesus dalam melangkahkan kaki kami di bumi ini, kami tidak tergoda, kami tidak beralih kepada hal-hal yang berasal dari dunia ini. Meskipun kami berjalan di jalan sempit, tapi kami Tuhan, biarlah tetap belajar memandang kepadamu, menunggu jemputan Tuhan atas kami. Haleluya. Terima kasih buat hikmat-Mu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Juga satu hal kami percayai, kami imani, bahwa Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir di hati kami. Biarlah kasih-Mu boleh memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau mengasihi kami. Ajar kami Tuhan mempercayai kasih-Mu. Dan kemudian sesudah itu kami juga mengasihi Engkau sebagaimana yang Kau ajarkan. Haleluya. Kami mengasihi Tuhan karena Engkau lebih dulu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Kami simpan di hati kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Hallelujah, hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah.